lebih tinggi. Dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi tidak. Justru akal ini harus tunduk kepada wahyu. Karena apa? Wahyu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Wahyu maksum, akal tidak maksum. Wahyu sabit, tetap konstan, sedangkan akal berubah-ubah. Kemudian akal berbeda-beda, sedangkan wahyu tidak berbeda. Akal berbeda-beda. Jadi kalau orang bertanya bahwa ini ayat ini atau hadis ini bertentangan akal siapa? Akal para sahabat bisa terima, akalnya para imam bisa terima, kok akal kamu nggak terima? Jadi kalau ada orang mengatakan nggak bertentangan dengan akal, akal siapa? Akal wajib tunduk dan taslim kepada wahyu. Akal diperintahkan untuk berpikir, akal diperintahkan untuk tadabbur, tapi bukan menghukumi. Harus dia tunduk, karena agama bukan akal. Agama bukan akal. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam riwayat yang sahih yang berkaitan dengan khuf, mengusap khuf sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khufi aula bil masih min a'lahu." Kalau seandainya agama dengan akal, maka mesti yang diusap itu bawahnya khuf. Yang kita pakai sepatu itu untuk menginjak bawahnya yang kotor. Kalau seandainya agama dengan akal, yang diusap mesti bawahnya yang kotor. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya khuf. Ya, agama bukan akal. Maka itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang pertama di silsilah hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah, silsilah hadis dhaif dan maudhu', yang pertama kali tentang masalah akal. Tentang masalah akal. Karena diantara yang timbulnya bid'ah dan merusak agama, taqdisul akal, menjadikan akal segala-galanya. Sehingga timbulnya bid'ah karena akal, tahkimul akal, menolak Quran dan Sunnah karena apa? Tahkimul akal, wa taqdisul akal. Maka dibantah oleh para ulama. Syekhul Islam membantah dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql, 11 jilid. Ibnul Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan masih banyak lagi para ulama yang lain yang menjelaskan dan mendudukkan tentang kedudukan akal ini. Karena timbulnya bid'ah, kesesatan dan yang lainnya disebabkan karena mengatakan bahwa akal ini segala-galanya. Bahwa akal punya kemampuan yang terbatas, dia wajib taslim kepada wahyu. Jadi tidak akan bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kalau umpamanya orang mengatakan seolah-olah bertentangan, dia belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Bukan langsung menolak dalil Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, al-ismatu thabitun. Al-ismatu thabitatun. Naam, itu kurang. Yang benar, al-ismatu thabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun minal ijtima'i ala dhalalatin wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum wa makhtalafa fihi la immatu wa ghairuhum famarji'uhu ilal kitabi was sunnati ma'al i'tidharil mukhti'i min mujtahidil ummati. Yang ketujuh, al-ismatu thabitatun. Di situ kurang tak marbutah, thabitatun, bahwa ismah, kemaksuman itu adalah ada pada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara Allah dari kesalahan. Wal ummatu fi majmu'iha, umat maksudnya para sahabat di sini, secara keseluruhan dijauhkan Allah dari kesepakatan di atas kesesatan. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jika ada perbedaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah seorang yang berijtihad. Bahwa Rasulullah maksum. Di sini ada berapa poin? Ya, di sini
Yang pertama di sini saya jelaskan tentang Rasulullah SAW adalah ma'sum. Jelas. Dan ini sepakat sudah. Ya, seluruh umat ini sepakat bahwa Rasulullah adalah ma'sum. Kemudian yang kedua di sini bahwa para sahabat ijma'nya mereka ma'sum. Dasarnya apa? Ijma'nya mereka ma'sum. Yang pertama tadi dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang kedua hadis Nabi, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Atau dalam riwayat yang lain, innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku, yaitu para sahabatku, untuk ijtima, berkumpul di atas kesesatan. Mereka dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga di sini, adapun individu mereka, individu para sahabat tidak maksum. Individu para sahabat tidak maksum. Bisa saja di antara mereka ada yang keliru, ada yang salah. Tapi ingat, kita tidak boleh sekali-kali mencaci maki mereka, para sahabat tidak boleh. Mencela mereka tidak boleh. Menghina mereka tidak boleh. Karena hukum mencaci maki para sahabat hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudadim wala nasifa. Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai derajatnya sahabat yang mereka infak sebesar 2 tapak tangan. Separohnya pun tidak. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi umpamanya sahabat infak berupa makanan sebesar 2 tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat ini. Dengan keikhlasan mereka, imannya mereka dan yang lainnya. Mencaci maki sahabat hukumnya haram. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, tidak boleh sekali. Tidak boleh kita mencaci maki sahabat, tidak boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mencaci maki sahabat. Dan hukumnya dosa besar. Dan mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Begitu juga dari kalangan Khawarij dan yang lainnya yang mencaci maki sahabat. Kemudian yang keempat, di poin ini, di poin yang ketujuh ini, yaitu perkara jika terjadi perbedaan di antara para imam dan selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya apa? Tadi dalam surah An-Nisa ayat 59. Jadi kalau terjadi perselisihan, bisa aja terjadi perselisihan, dan ini sudah terjadi di antara para imam berselisih, maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Karena seluruh imam juga mengatakan demikian, kalau ada pendapatku yang salah, buang pendapatku. Imam Malik juga mengatakan, kulluna radun wa mardudun illa sahibah hadzal qabr. Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Tidak boleh ditolak perkataannya. Karena Imam Malik Imam Darul Hijrah di Madinah. Kemudian yang kelima, yaitu kita memberikan i'tizar kepada orang yang mukhti, yang salah dari imam-imam mujtahidin. Artinya nggak boleh kita mencela mereka, para imam. Kita menghormati mereka, tapi kita tidak boleh taklid kepada mereka. Kalau memang mereka itu salah, keliru, ya wajar sebagai manusia, yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka.
Allah merahmati mereka, kemudian Allah masukkan mereka ke